tidak ada manusia yang agung kecuali manusia yang agung itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh tauladan yang terbaik kecuali contoh yang terbaik itu ada pada diri Rasulullah. Tidak ada pemimpin yang terbaik kecuali pemimpin itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pemimpin rumah tangga, suami yang terbaik kecuali suami tauladan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya tidak akan mampu terurai dengan ribuan kata saking banyaknya tauladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari semalam tidak akan mampu menguraikan kemuliaan dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi, subhanallah, yang menceritakan, kita yang mendengarkan, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau kita ceritakan orang lain atau makhluk lain, maka merekalah yang mulia. Sedemikian hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicaci maki tidak pernah marah, diludahi senyum, dilempari kotoran biasa saja, dilempari batu dijawab dengan doa. Itulah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita susah mencontohnya. Kalau ingin menjadi mulia seperti mulianya Nabi, maka kita juga harus mencontoh akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang dicaci maki tidak pernah marah, diludahi senyum, dibalas dengan doa. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Maka tauladan yang pertama adalah sudah sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka itulah tauladan terbesar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi 14 abad yang lalu berpesan kepada kita, jadikan rumahmu diiringi dengan tilawatil Quran. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan, rumah yang tidak pernah atau jarang dibacakan Al-Quran, maka sama seperti rumah itu diibaratkan oleh Rasulullah dengan kuburan. Jangan ngomong kita cinta Nabi, jangan ngomong kita cinta Rasul, rindu Nabi, tetapi dengan Al-Quran tidak dekat, dengan Al-Quran menjauh. Ada malam-malam itu biasa saja sebenarnya, sama dengan malam-malam yang lain. Kenapa malam itu menjadi istimewa? Karena malam itu diturunkan Al-Quran, namanya Lailatul Qadar. Ada bulan, yang bulan itu menjadi istimewa. Sesungguhnya bulan itu sama dengan bulan-bulan yang lain, tetapi bulan itu menjadi istimewa, bahkan satu-satunya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa bulan itu istimewa? Karena bulan itu diturunkan Al-Quran. Ada manusia menjadi manusia yang teristimewa di antara nabi-nabi yang lain, bahkan manusia-manusia yang lain. Kenapa manusia itu istimewa? Karena Al-Quran turun kepada beliau. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi begitu Al-Quran turun di Mekah, turun di Madinah, Makkah Madinah kemudian dikenal sampai hari ini menjadi Haramain, dua kota suci, dua kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran turun di dua kota itu. Ternyata menjadi manusia yang terbaik itu, kata Nabi, ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran. Dekati Al-Quran, maka berkah, ketenangan, batin, ruhani ada pada diri kita. Ini yang pertama, Bunda. Jadi akhlak Nabi, tauladan Nabi adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua, katakan wahai Muhammad, katakan wahai umat Rasulullah, kita semua, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian, kita semua
cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang terkait dengan Nabi itu ada pada pesan-pesan Rasulullah yang terurai di dalam hadis-hadisnya. Paling tidak kita punya di rumah kita masing-masing sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah. Potongan ayat bismillah ini saja maka sudah menjadi terapi dari segala macam bentuknya. Amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah adalah amalan salat kita, bukan seberapa banyak harta kita, bukan seberapa tinggi ilmu kita, seberapa banyak gelar kita, tidak, tetapi amalan salat kita.